Yo halo para Bujang people sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan membahas mengenai kelanjutan cerita animasi Invincible setelah season ketiganya. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang ke-28 atau komik isu yang ke-105. Nah, di part sebelumnya kita sudah melihat pertarungan bertahan hidup antara Invincible dengan hadiah yang menang memakan yang kalah. Nah, di sini Invincible utama kita berhasil bertahan dan dia beserta Mohawk bisa keluar lagi dari dimensi antar berantah tersebut dan berhadapan lagi dengan Angstrom. Lalu di saat Angstrom sudah mau tobat akibat ceramah dari Eve, Mohawk malah menyeret Angstrom ke dimensi asalnya untuk membalas semua perbuatan yang Angstrom lakukan kepada dirinya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita Invincible ini selanjutnya? Oke, seperti biasa langsung saja kita bahas. Nah, isu kali ini dimulai dengan Rex yang sibuk mengkoordinasi semua pahlawan yang ada di bawah kendalinya untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan tepat dan efisien. Di samping memberikan perintah ke semua pahlawan ini, Rex di sini juga mengabari tentang perkembangan alat portal antar dimensi kepada Mark, di mana alat itu masih belum selesai dan dia baru bisa mencapai titik awal dengan menggunakan portal Fluxan sebagai pondasinya. Rex di sini juga menyinggung mengenai portal antar dimensi alternatif dan juga portal antar realita paralel itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi Rex di sini mengabari Mark kalau dia akan terus berusaha secepat yang dia bisa dan akan terus mengabari Mark mengenai kemajuan yang dia dapatkan. Mark yang mendengar itu pun berterima kasih kepada Rex, meski dia juga mendesak Rex supaya secepat mungkin membuat portal tersebut agar mereka bisa menghentikan Angstrom untuk selamanya. Nah, setelah sibuk mengurus para pahlawan dan masalah Invincible tadi, Rex ini pun pergi dengan Amanda untuk makan malam berdua setelah mereka ini akhirnya mulai bersama lagi. Lalu dari Rex dan Amanda ini, kita beralih ke markas Viltrumite yang ada di bulan. Di sini Nolan mengumpulkan banyak Viltrumite untuk menyaksikan hukuman yang akan dia berikan kepada Trek. Awalnya Trek di sini mengira kalau dia itu akhirnya akan dieksekusi oleh Nolan dengan bantuan para Viltrumite yang dia kumpulkan. Tapi Nolan di sini membantah hal tersebut, di mana dia berkata jika Viltrumite sekarang sudah berbeda dari Viltrumite yang dulu. Dan karena mereka memilih jalan hidup yang baru, maka Nolan di sini pun memberikan hukuman kepada Trek berupa dia yang harus melihat bangsa Viltrumite yang baru itu tumbuh di bawah kekuasaan Nolan. Trek harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang salah dari dirinya dalam menjadi pemimpin para Viltrumite. Dan Trek harus menyaksikan bangsa Viltrumite yang bangkit kembali menjadi bangsa yang hebat serta damai. Dan oleh karena hal itu, Nolan pun menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Trek, di mana Trek itu harus pergi ke sudut-sudut alam semesta yang jauh dari jangkauan koalisi planet. Serta dia juga bisa melanjutkan hidupnya dengan berbagai alien yang dia temui di tempat-tempat terpencil tersebut. Nah, Trek yang mendengar keputusan Nolan ini pun tentu merasa terkejut dan bingung apa yang sebenarnya Nolan ini pikirkan. Tapi dia di sini tidak begitu memperlihatkan sikap perlawanan dan dia pun langsung pergi dari markas Viltrumite itu menuju ke sudut-sudut alam semesta. Lalu dari Trek yang diasingkan ini, kita beralih lagi ke bumi, tepatnya di rumah Invincible. Di sini Mark yang kembali ke rumahnya setelah mengatasi masalah perampok bank menjadi terkejut ketika melihat Eve yang sedang ada di kamar lamanya dan sedang ngerakit PC. Maksud admin sedang ngerakit tempat tidur bayi. Nah, Mark di sini pun langsung membantu Eve sambil menceritakan tentang apa saja yang sudah dia lalui hari ini. Di sini ketika Mark menyinggung tentang Rex yang masih belum bisa membuat alat untuk mencari Angstrom, Eve pun menyuruh Mark untuk tidak lagi melanjutkan obsesinya terhadap Angstrom karena hal itu akan membuat Mark menjadi tidak fokus terhadap hal yang lebih penting di dalam hidupnya. Tapi Mark di sini tetap bersikeras menuntaskan masalah Angstrom karena Mark di sini takut Angstrom akan kembali dan nantinya malah membuat Eve dan bayinya itu menjadi celaka. Kemudian dari Mark dan Eve ini, kita beralih lagi ke markas Viltrumite di mana Nolan saat ini sedang video call dengan Ellen. Di sini Ellen yang tahu kalau Nolan sudah melepaskan Trek begitu saja langsung mengamuk dan marah-marah kepada Nolan ini. Ellen menyebut jika Trek itu bisa saja sekarang sudah memperbudak suatu planet dan membangun ulang pasukannya untuk kembali menyerang mereka. Tapi Nolan yang mendengar protes Ellen ini pun cuma membalas kalau keadaan mereka itu sekarang sudah berubah, di mana sekarang itu para Viltrumite yang tersisa sudah berada di pihak mereka dan Trek tidak akan bisa membangun pasukannya dengan cepat dan lebih kuat daripada Viltrumite yang ada di pihak mereka. Tapi ya meski sudah diyakinkan oleh Nolan, Ellen di sini masih tidak begitu percaya keadaan sudah aman dan dia memiliki rencana tersendiri mengenai Trek yang dibiarkan lolos oleh Nolan tersebut. Kemudian dari Nolan dan Ellen ini, kita beralih kepada Rex dan Amanda yang saat ini sedang makan malam berdua. Di sini Rex terlihat tidak begitu fokus dengan acara makan malamnya dengan Amanda ini karena dia itu terlalu overthinking tentang pekerjaannya yang sedang menumpuk. Nah, selain sibuk tentang memikirkan tugasnya yang banyak, Rex di sini ternyata juga merasakan perasaan hampa karena dia sekarang itu bukanlah siapa-siapa di bumi. Padahal sebelumnya dia itu adalah kaisar yang disembah oleh para rakyatnya di saat dia itu ada di dimensi Fluxan. Ya, hal ini membuat Rex akan menjadi haus dengan kekuasaan dan sepertinya hal ini akan menyebabkan masalah besar ke depannya.
Tapi ya hal itu akan kita lihat pada isu-isu yang akan mendatang. Sekarang kita beralih dulu ke tempat Nolan dan Debbie yang ada di bulan. Di mana di sini Nolan mulai curhat kepada Debbie tentang Ellen yang marah-marah kepada dirinya tadi gara-gara dia membiarkan Trek lolos dan tidak menghabisinya. Debbie di sini pun sebenarnya juga berpikiran yang hampir sama seperti Ellen, di mana Debbie mempertanyakan apakah keputusan yang Nolan itu buat adalah keputusan yang sudah tepat. Nolan di sini pun menjawab jika dia sebenarnya juga tidak begitu yakin, tapi dia merasa keputusannya itu sudah benar karena dia ingin menunjukkan kepada para Viltrumite yang lain jika mulai dari saat ini jalan hidup bangsa Viltrumite itu tidak hanya sekedar kekerasan dan menaklukkan orang lain. Nolan ingin menunjukkan contoh kepada para pengikutnya jika mereka itu bisa mengubah cara lama menjadi cara baru. Dan Nolan juga berharap apa yang dia lakukan bisa menjadi awal dari bangsanya itu untuk meninggalkan jalan hidup mereka yang lama. Oh ya, di sini Nolan juga mengajak Debbie untuk pindah ke markas Viltrumite. Tapi Debbie di sini lebih memilih tempat mereka yang sekarang karena dia itu masih kurang nyaman berada di tempat para Viltrumite. Nah, dari Nolan dan Debbie yang akan berkembang biak ini lagi, kita kembali lagi ke tempat Invincible di mana Mark dan Eve itu sekarang sedang tidur pulas. Ya, setidaknya sampai Mark di sini tiba-tiba terbangun karena mendapat panggilan dari Cecil, sehingga dia pun mau tidak mau harus pergi melesat mengerjakan apa yang Cecil perintahkan kepada dirinya. Di sini tampak Mark yang bisa dengan mudah mengajar penjahat yang membuat masalah karena dia itu sekarang memang terbilang sangat kuat jika dibandingkan awal-awal dia bekerja dengan Cecil dulu. Nah, di saat sedang mengajar penjahat ini, Mark tiba-tiba saja didatangi oleh ayahnya. Tentu melihat ayahnya yang turun ke bumi ini membuat Mark bertanya-tanya kenapa ayahnya ada di sana. Karena seharusnya ayahnya itu sekarang belum boleh menunjukkan dirinya ke hadapan publik. Nolan di sini pun berkata jika dia ingin berbicara dengan Mark dan dia kemudian mengajak Mark itu untuk nongkrong berdua menuju ke bulan. Di bulan, Nolan ini mulai memberitahu Mark tentang dia yang memberikan Trek hukuman berupa pengasingan. Dan Trek itu pada saat ini sudah menghilang ke sudut-sudut alam semesta. Mark yang mendengar itu pun bertanya apakah Trek itu tidak akan membuat masalah ke depannya. Tapi Nolan di sini mencoba meyakinkan Mark kalau dia saat ini punya seluruh Viltrumite di sisinya jika Trek itu mencoba macam-macam dengan mereka. Nah, setelah membahas mengenai Trek, Mark di sini juga memberitahu ayahnya tentang Eve yang saat ini sedang hamil. Tentu Nolan yang mendengar berita itu pun mengucapkan selamat kepada Mark. Sementara Mark di sisi lain meminta saran apa yang harus dia lakukan sebagai ayah karena dia saat ini merasa sangat tertekan dan juga sangat takut. Nolan di sini pun menyebut jika dia itu tidak bisa memberikan banyak masukan karena di saat Debbie hamil Mark dulu, Nolan ini tidak begitu peduli dengan hal-hal berbau perasaan manusia karena dia baru saja tiba di bumi dan masih fokus dengan misinya. Tapi ketika Mark sudah lahir, Nolan mulai terpengaruh dan berubah hingga hal itu membuat dirinya merasakan rasa takut setiap harinya. Nolan menyebut jika Mark juga akan merasakan hal yang sama seperti dirinya dan hal tersebut adalah hal yang normal. Ya, isu kali ini ditutup dengan pembicaraan bapak dan anak ini di bulan sambil menatap bumi. Nah, pada isu ini Nolan sebenarnya melakukan sesuatu yang menjadi cikal bakal masalah besar yang akan terjadi di masa depan. Yang mana hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah melepaskan Trek ini dan tidak menghabisinya. Lagian juga mengeksekusi seseorang yang sudah melakukan tindakan salah itu juga bukan hal yang aneh di dalam kehidupan umat manusia. Dan Nolan ini malah menolak melakukan eksekusi terhadap Trek dengan alasan ingin menunjukkan jalan baru kepada para pengikutnya. Yang mana minimalnya orang seberbahaya Trek itu seharusnya dikurung dalam penjara super ketat jika Nolan itu memang tidak ingin mengeksekusinya. Tapi ya meski Nolan membiarkan Trek pergi begitu saja, Ellen dan koalisi planet tampaknya tidak akan tinggal diam dan mereka akan memburu Trek untuk memastikan keamanan alam semesta itu bisa terjamin. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.